Selamat datang teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam dunia logistik dan distribusi, yaitu Vehicle Routing Problem, atau biasa disingkat VRP. Jadi, apa sebenarnya VRP? Nah, pada dasarnya VRP adalah masalah optimasi yang berhubungan dengan pengiriman barang. Dalam konteks ini, kita bisa memiliki sejumlah pelanggan yang perlu dilayani. Dan kita juga memiliki beberapa truk untuk melakukan pengiriman tersebut. Tantangan utama dalam VRP adalah bagaimana merencanakan rute yang paling efisien bagi truk-truk ini. Nah, dengan berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan, salah satu tantangan terbesar adalah kapasitas truk. Nah, setiap truk memiliki batas maksimum barang yang bisa dibawa. Misalnya, misalnya 100 unit. Selain itu, setiap truk harus memulai dan mengakhiri perjalanannya di suatu lokasi yang disebut depot. Dengan banyaknya pelanggan yang harus dilayani dan batasan yang ada, kita perlu merancang rute pengiriman yang tidak hanya efisien dalam hal waktu, tetapi juga hemat biaya. Nah, optimasi pengiriman ini sangat penting karena dapat berdampak langsung pada biaya operasional perusahaan dan kepuasan pelanggan. Jika kita dapat merancang rute dengan baik, kita bisa menghemat bahan bakar, mengurangi waktu pengiriman, dan pada akhirnya meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengidentifikasi solusi optimal untuk VRP dengan membandingkan beberapa metode yang berbeda, seperti Uncolony, Greedy, dan Branch and Bond. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, kita akan dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing metode dalam menyelesaikan tantangan yang ada. Nah, kali ini kita akan melihat data dan kasus yang menjadi dasar analisis kita untuk menyelesaikan Vehicle Routing Problem atau VRP. Mari kita mulai dengan detail data kasus. Dalam kasus ini, kita memiliki 8 pelanggan yang kita sebut dengan huruf A hingga H. Masing-masing pelanggan memiliki lokasi dan permintaan barang yang berbeda, yang berkisar antara 20 hingga 90 unit. Nah, di sini saya telah menampilkan tabel yang menunjukkan informasi lengkap mengenai pesanan pelanggan, termasuk lokasi mereka dalam bentuk koordinat dan permintaan barang yang harus dipenuhi. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan kapasitas truk. Dalam kasus ini, setiap truk memiliki batas maksimum kapasitas 10 unit atau 10 barang. Ini penting untuk memastikan bahwa rute yang kita rencanakan tidak melampaui kapasitas yang bisa diangkut oleh setiap truk. Nah, kemudian kita memiliki lokasi depot yang berada di titik 0. Semua truk akan memulai dan mengakhiri perjalanan mereka di depot ini. Nah, di sini juga terlihat sejumlah kendaraan yang digunakan dalam pengiriman, yaitu 3 truk yang akan melayani semua pelanggan ini. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, saya juga menyertakan diagram visualisasi lokasi. Nah, diagram ini menunjukkan peta sederhana yang memperlihatkan posisi depot serta lokasi para pelanggan. Dengan visualisasi ini, kita bisa lebih memahami jarak dan rute yang perlu diambil untuk mencapai setiap pelanggan dari depot. Dengan memahami data ini, kita bisa lebih baik dalam merencanakan dan mengoptimalkan rute pengiriman menggunakan metode yang telah kita diskusikan sebelumnya. Nah, di slide ini, kita akan membahas secara rinci tentang metode yang digunakan. Dalam analisis kita untuk menyelesaikan Vehicle Routing Problem atau VRP. Pertama-tama, mari kita lihat metode Uncolony. Metode Uncolony ini terinspirasi dari perilaku semut dalam mencari makanan. Ketika semut-semut ini bergerak, mereka meninggalkan jejak feromon di jalur yang mereka lalui. Semut lain yang mengikuti jejak tersebut akan cenderung memilih jalur dengan konsentrasi feromon yang lebih tinggi, sehingga seiring waktu, rute yang lebih optimal dapat teridentifikasi. Metode ini sangat cocok untuk VRP, karena metode Uncolony dapat menangani kompleksitas masalah pengiriman yang melibatkan banyak pelanggan dan berbagai rute. Kelebihan dari metode Uncolony adalah kemampuannya untuk menentukan solusi optimal dengan cara yang adaptif. Bahkan,
dalam situasi yang kompleks dan dinamis. Dengan memanfaatkan informasi dari jalur yang telah dilalui, metode Uncolony terus memperbaiki rute yang direncanakan, sehingga menghasilkan efisien yang lebih baik dibandingkan metode yang lain. Nah, sekarang mari kita bahas metode pembanding, yaitu metode greedy dan metode branch and bound. Metode algoritma greedy adalah metode yang sangat tepat, karena di setiap langkahnya, algoritma ini selalu memilih lokasi lokal terbaik, yaitu pelanggan terdekat yang belum dilayani. Namun, kelemahan dari pendekatan ini adalah bahwa meskipun cepat, algoritma greedy ini tidak selalu memberikan solusi yang optimal, terutama dalam masalah yang lebih kompleks. Nah, di sisi lain, kita memiliki metode branch and bound. Metode ini bekerja dengan mencari solusi optimal secara sistematis, dengan memeriksa semua kemungkinan rute dan memangkas cabang yang tidak menguntungkan. Branch and bound dapat menemukan solusi yang sangat optimal, namun kelemahannya adalah waktu eksekusi yang lama, terutama ketika jumlah pelanggan meningkat. Selanjutnya, kita akan melihat tabel perbandingan yang mencakup total jarak tempuh, waktu eksekusi, optimalitas, dan kompleksitas untuk masing-masing algoritma. Tabel ini kita dapat melihat bahwa metode Uncolony memiliki total jarak tempuh 75 km dengan waktu eksekusi 3 detik. Nah, ini menunjukkan bahwa metode Uncolony menawarkan optimalitas yang lebih baik dengan kompleksitas yang megah. Kemudian, metode algoritma greedy. Nah, di sini memiliki total jarak tempuh yang lebih tinggi, yaitu 85 km. Dan waktu eksekusi hanya 0,5 detik. Meskipun cepat, optimalitasnya dikategorikan sebagai kurang baik dan kompleksitasnya rendah. Kemudian ada metode branch and bound. Metode ini memberikan hasil dengan total jarak terpendek, yaitu 70 km, tetapi membutuhkan waktu eksekusi yang paling lama, yaitu 20 detik, dengan tingkat optimalitas yang optimal dan kompleks yang tinggi. Nah, dari perbandingan ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa metode Uncolony menawarkan jalan tengah yang baik. Dengan jarak tempuh yang lebih pendek dan waktu eksekusi yang efisien dibandingkan dengan metode lain. Meskipun branch and bound memberikan solusi yang optimal, waktu yang dibutuhkan membuatnya kurang praktis untuk penggunaan sehari-hari. Baik, di slide ini kita akan melihat hasil visualisasi dari rute yang dihasilkan oleh ketiga metode yang berbeda yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu metode Uncolony, metode greedy, dan metode branch and bound. Nah, mari kita mulai dengan metode Uncolony. Di sini, kita dapat melihat rute yang ditemukan oleh algoritma Uncolony. Metode ini menunjukkan pembagian tugas truk yang sangat optimal dengan pendekatan berbasis feromon. Metode Uncolony berhasil menemukan rute yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu mengakomodasi permintaan dari semua pelanggan dengan cara yang lebih terstruktur. Nah, selanjutnya, kita beralih ke algoritma greedy. Pada visualisasi ini, rute yang dihasilkan oleh algoritma greedy terlihat cukup cepat. Namun, kita bisa melihat bahwa rute ini cenderung kurang optimal dibandingkan dengan rute yang dihasilkan oleh metode algoritma Uncolony. Hal ini terjadi karena algoritma greedy hanya memilih pelanggan terdekat tanpa mempertimbangkan keseluruhan rute, yang seringkali mengakibatkan perjalanan yang lebih panjang. Nah, dan yang terakhir, kita memiliki metode branch and bound. Visualisasi ini menunjukkan rute yang ditemukan oleh algoritma ini, yang memberikan solusi yang sangat optimal. Namun, seperti yang kita ketahui, proses pencambangan yang dilakukan oleh metode ini memerlukan waktu yang lebih lama. Meskipun demikian, hasilnya menunjukkan rute yang sangat efisien dalam hal pengiriman. Nah, dengan ketiga visualisasi ini, kita dapat dengan mudah membandingkan bagaimana setiap algoritma membagi tugas antar truk dan melayani pelanggan berdasarkan rute masing-masing. Ini memberikan kita wawasan yang lebih baik tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing dari metode
dalam konteks pengiriman barang. Nah, baik. Di sini kita sampai pada bagian akhir, yaitu analisis dan kesimpulan dari ketiga metode yang sudah kita bahas, yaitu metode Ancoloni, metode Greedy, dan metode Branch and Bond. Nah, jadi yang pertama, mari kita lihat kelebihan dari metode Ancoloni. Nah, metode Ancoloni ini menawarkan solusi yang seimbang antara kualitas rute dan waktu eksekusi. Meskipun metode ini sedikit lebih lambat dibandingkan metode Greedy, dan algoritma ini jauh lebih efektif dalam menemukan rute optimal. Nah, kemudian metode ini bisa secara konsisten memberikan hasil yang lebih baik karena metode ini menyesuaikan rute secara dinamis seiring pembaruan data yang membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai skenario. Kemudian, kapan kita sebaiknya menggunakan metode algoritma greedy atau branch and bond? Nah, metode algoritma greedy ini adalah pilihan yang tepat jika kita hanya butuh keputusan yang cepat. Nah, karena metode algoritma greedy ini selalu memilih opsi terdekat. Prosesnya jadi sangat cepat, tetapi kelemahannya adalah metode ini cenderung mengabaikan optimalitas keseluruhan. Nah, sehingga kurang cocok untuk masalah yang lebih kompleks atau skala besar. Nah, di sisi lain, metode Branch and Bond memang memberikan solusi yang sangat optimal, bahkan lebih baik dari metode Ancoloni. Namun, kelemahan besarnya adalah waktu yang dibutuhkan. Branch and Bond harus memeriksa semua kemungkinan rute untuk menemukan yang paling optimal. Jadi, metode ini sangat sering kali tidak praktis jika kita menangani masalah yang besar atau mendesak. Oke, baik. Rekomendasi kami adalah menggunakan metode Ancoloni sebagai metode utama. Nah, karena metode ini memberikan keseimbangan yang baik antara efisien dan fleksibilitas. Di masa depan, metode ini juga bisa kita diadaptasikan sesuai situasi atau permintaan yang berubah. Namun, jika kita hanya butuh keputusan yang cepat tanpa mempermasalahkan optimalitas. Nah, metode algoritma greedy bisa menjadi pilihan cadangan. Sementara branch and bond, meskipun sangat optimal, sebaiknya digunakan hanya untuk kasus kecil yang benar-benar membutuhkan akurasi yang tinggi. Jadi, dari kesimpulan ini, kita melihat bahwa metode Ancoloni adalah solusi terbaik untuk memastikan efisien dalam pengiriman kita, sekaligus memberikan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan keputusan di masa depan. Dengan demikian, saya harap informasi yang telah saya sampaikan memberikan wawasan yang berguna tentang VRP dan metode yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengiriman. Mungkin hanya ini yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.